akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Kita siapkan untuk ibadah doa malam online kita hari ini. Sebelumnya sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami menikmati perlindungan penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau dapat menyentuh setiap kami, Engkau dapat melawat setiap kami. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk menikmati hadirat Tuhan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama sembah Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Oh, kami mau menyembah-Mu, bertemu dengan-Mu Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu yang ku perlukan. Menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku
bersama kita berkata, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesus. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari masuk sama-sama lebih lagi dalam penyembahan kita berkata, Engkau tahu. Yes, dan kesungguhan hati kita katakan, oh ada sejuta selalu bersamamu Yesusku. izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian bersama kita katakan, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Dengan segenap hati kita katakan, oh ku menyembah, oh memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarkanlah ku
dengan penuh, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih, sekali lagi dengan penuh kasih, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, menyembah-Mu Tuhan. Itu kerinduan hati kami, menyembah-Mu lebih dalam, segenap hati menyembah-Mu. Itu kerinduan kami. Oh, haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Syandara lamara lamara lamo. Hanya Engkau yang ku sembah, hanya Engkau yang ku puja selama-lamanya Tuhan. Oh, bagimu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan lebih lagi. Dia hadir tengah-tengah kita saat ini. Sembah Tuhan dengan segenap hati. Oh, Engkau mengenal kami Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan jambahan-Mu Tuhan, kami rindukan pribadi-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Dan kami angkat suara kami menyembah, memuji-Mu dengan segenap hati, segenap kekuatan kami menyembah-Mu. Seluruh hidup, segenap jiwa ku bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Engkau telah menanti-nantikan kami Tuhan, untuk menunjukkan kesetiaan-Mu, menunjukkan kasih-Mu bagi setiap kami. Biar malam hari ini kami mau ambil keputusan kami Tuhan, untuk datang di hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku
sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Ku ingin tetap di sini, biar kemuliaan-Mu memenuhi hati kami, memenuhi jiwa kami. Oh, kami rindu Engkau Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami mau tinggal, ku ingin tetap di sini, menikmati
kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah dan perhatian Tuhan dan cinta Tuhan yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Dimanapun kekasih-kekasih Tuhan ada. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat mencintai kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami percaya biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami, boleh memberikan kami sukacita, boleh memberikan kami damai sejahtera yang melampaui sekali akal itu. Biarlah memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih dan cintanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar? Pastinya kabarnya adalah luar biasa. Dan izinkan saya hari ini sharing kebenaran firman Tuhan. Dan saya berikan tema damai sejahtera tetap tinggal. Karena hari-hari ini ada banyak kekasih-kekasih Tuhan yang mulai tercuri sukacitanya, mulai tercuri damai sejahteranya. Biarlah hari ini firman Tuhan, renungan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi jawaban, boleh menjadi solusi dalam kita melewati pertandingan kehidupan ini. Untuk itu hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya ambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ke-7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak ibu saudaraku, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita baca kitab Filipi ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus dan ditulis di kota Roma. Tahun penulisan sekitar tahun 60 sampai 61. Dan pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, keadaan Paulus dalam keadaan yang tidak nyaman. Karena Paulus lagi di penjara di kota Roma. Dan tidak hanya itu, Paulus menunggu eksekusi untuk dihukum mati. Tapi Paulus masih memberikan hatinya, memberikan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena waktu itu jemaat di Filipi ini terjadi terjadi perselisihan. Sehingga Paulus menasihati, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya dikatakan kunasihati dan lain sebagainya. Artinya ada masalah di dalam Filipi, jemaat yang ada di Filipi. Sehingga Paulus tergerak untuk memberikan nasihat. Karena Paulus ingin melalui nasihat kebenaran firman Tuhan ini terjadi pemulihan. Karena firman Tuhan itu adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kekasih-kasih Tuhan, karena firman Tuhan adalah patokan. Firman Tuhan itu adalah petunjuk. Firman Tuhan itu adalah pedoman buat kita semua sebagai orang-orang percaya. Supaya kita menghidupi kebenaran itu. Bapak ibu saudaraku, kekasih-kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan ini boleh menasehati kita. Kalau firman Tuhan menasehati kita, berarti Tuhan bisa pakai siapa saja untuk nasihat itu datang pada kita. Teguran itu bisa datang pada kita. Dan teguran nasihat itu bisa datang dari mana saja.
bisa dari orang sekitar kita, bisa dari pimpinan kita, bisa dari otoritas yang ada di atas kita. Tetapi intinya, waktu nasihat itu datang kepada kita, bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita. Apakah kita meresponi dengan positif atau respon negatif? Kalau respon kita terhadap nasihat, terhadap teguran itu salah, maka akan menjadi masalah. Tapi kalau respon kita itu baik terhadap teguran atau nasihat, maka hasilnya adalah perubahan. Hasilnya adalah baik buat kita. Hasilnya adalah menguatkan kita, memperbaiki kehidupan kita. Kita yang salah diluruskan oleh nasihat firman Tuhan. Jadi bukan soal benar atau salah, tapi respon kita di dalam kita menanggapi setiap masalah yang ada. Jadi kalau respon, sekali lagi, kalau respon kita salah, masalah yang terjadi. Kalau respon kita benar, maka yang terjadi adalah damai sejahtera. Yang terjadi adalah sukacita. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Apa nasihat Paulus supaya damai sejahtera itu tetap tinggal dalam kehidupan kita melalui Filipi 4 ayat 4 sampai 8 ini. Yang pertama, Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi supaya damai sejahtera itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengingatkan pada kita bersukacitalah. Mungkin saudara bertanya, "Loh Pak, aku ini dalam keadaan sakit, aku ini dalam keadaan menderita, aku ini dalam keadaan tertekan, aku ini dalam keadaan kekurangan. Bagaimana mungkin aku bisa bersukacita?" Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kekasih-kekasih Tuhan ingin damai sejahtera itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kita harus bersuka senantiasa. Karena bersukacitalah senantiasa ini bukan himbauan tapi perintah yang daripada Tuhan. Kalau kita kerjakan maka kita akan memiliki damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada, Paulus punya alasan untuk tidak bersukacita. Karena saat Paulus menulis surat yang dikirim kepada jemaat di Filipi ini dalam keadaan menderita, dalam keadaan sudah divonis untuk menunggu hukuman mati. Tapi mengapa Paulus masih tetap bersukacita? Karena Paulus memiliki pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Paulus memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Dan Paulus memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Jadi inilah yang membuat Paulus walaupun ada dalam tekanan, walaupun ada dalam vonis, tapi dia tetap bisa bersukacita. Karena Paulus tetap bersukacita di dalam Filipi 4 ayat 7, 8 sampai 9 dikatakan demikian. Ayat 7, 8 sampai 9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan ditambah lagi dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kekasih-kasih Tuhan, Paulus menyadari betul damai sejahtera Tuhan memelihara hidupnya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupannya. Damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupannya. Kekasih-kasih Tuhan, pencuri damai sejahtera, pencuri sukacita adalah kekhawatiran, ketakutan, kepanikan. Dan Paulus tidak mau dikuasai oleh ketakutan. Paulus tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran itu. Karena firman Tuhan berkata,
orang takut tidak akan pernah bisa bersukacita. Orang takut tidak sempurna di dalam kasih. Terbukti di dalam 1 Yohanes 4:18 berkata begini. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi beban berat, tekanan hidup, masalah bisa membuat kita tidak bersukacita. Karena apa? Kekasih-kasih Tuhan, sesungguhnya peperangan kita itu ada di dalam pikiran kita. Dan Paulus tidak mau dipengaruhi oleh tekanan hidup dan lain sebagainya. Tidak mau, karena dia menyadari, dia mengerti, dia memahami Tuhannya. Mari isi pikiran-pikiran kita dengan pikiran yang positif. Isi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Seperti ada dalam Filipi 4 ayat yang 8. Dikatakan, Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka itu akan membuat kita ini bergairah di dalam hidup ini. Sehingga kita itu tidak susah. Kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal yang positif, hal yang baik, maka damai sejahtera, sukacita itu akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi setiap informasi yang masuk, setiap informasi yang datang, kita harus punya filternya. Karena seringkali informasi yang masuk dalam pikiran kita kalau tidak ada filternya, itu membuat kita tidak bersukacita. Itu membuat kita kadang-kadang khawatir, membuat kita kadang-kadang takut. Kenapa? Tidak difilter, tapi setiap informasi yang masuk dalam hidup kita, itu seringkali itu mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga itu perlu filter firman Tuhan, sehingga kita tetap punya damai sejahtera, sehingga kita punya tetap sukacita yang terus tinggal di dalam kehidupan kita. Karena sukacita, damai sejahtera yang diberikan kepada kita itu harus kita pertahankan. Jangan sampai umpan iblis. Oleh karena masalah-masalah kecil itu membuat kita tidak damai sejahtera. Banyak sekali kalau kita lihat di dalam kenyataan hidup sehari-hari, masalah kecil bisa menjadi besar dan mengganggu, menghilangkan damai sejahtera dan menghilangkan sukacita itu. Kita rugi sendiri karena iblis senantiasa melemparkan umpannya. Kalau umpannya kita ambil, kita kena. Kita kehilangan sejahtera, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita. Untuk itu jangan pernah ambil umpan si iblis. Kita harus bisa menguasai diri. Waktu kita bisa menguasai diri, maka sukacita, damai sejahtera itu tetap tinggal dalam kehidupan kita. Karena ini hal yang paling penting. Kalau sampai damai sejahtera, sukacita itu keluar, hilang dari kehidupan kita, maka di dalam mengambil keputusan pasti akan kacau. Kenapa? Pikirannya tidak jernih lagi. Damai sejahtera tidak ada. Kalau enggak sukacita, enggak damai sejahtera, enggak tenang, kita tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Yang kedua, supaya damai sejahtera tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi yang kedua, supaya damai sejahtera itu tetap tinggal dalam hidup kita, kita harus memiliki perbuatan baik. Berbuat baiklah. Berarti ada partikel lainnya, artinya perintah. Jadi kalau saudara ingin damai sejahteramu tetap tinggal, sukacita tetap tinggal dalam hidup kita, berbuat baiklah terus. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, sehingga pada waktunya kamu akan menuai. Jadi perbuatan baik, berbuat baik tidak boleh berhenti. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya gini, biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang. Nah kalau orang melihat kebaikan kita dan memuliakan nama Tuhan, intinya seperti itu. Jadi bukan berarti kita ini berbuat baik untuk dipamerkan, berbuat baik untuk dilihat orang. Itu enggak ada gunanya. Tapi perbuatan baik ini memotivasi orang, menginspirasi orang supaya orang melakukan perbuatan yang sama dan nama Tuhan yang dipermuliakan.
Jadi biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah maksudnya. Jadi kebaikan kita itu adalah kebaikan untuk Tuhan. Jadi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudaraku, kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kebaikan adalah salah satu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kebaikan adalah salah satu dari buah roh. Artinya sebuah ekspresi kasih yang nyata. Kebaikan adalah kasih dalam bentuk tindakan. Jadi tindakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sekali lagi saya ulangi, kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Tindakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kalau kita banyak omong tanpa tindakan, percuma, nol, omong kosong. Tapi tindakan akan lebih kuat daripada kata-kata. Kebaikan akan berdampak untuk memberikan kehidupan bagi siapapun yang menderita. Jadi kebaikan saudara biarlah berdampak kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Contohnya di Alkitab, orang Samaria yang baik hati. Kalau saudara baca di Lukas 10, 30-37, nanti saudara buka sendiri, pelajari. Mungkin saudara sudah ngerti. Jadi orang Samaria ini memiliki kepekaan terhadap orang lain. Karena pada waktu itu ada orang yang dirampok, dianiaya. Ada rohaniawan lewat, nyimpang. Ada orang lain lewat, nyimpang. Tapi orang Samaria ini waktu melihat, dia punya kepekaan, dia punya kasih. Walaupun orang Samaria ini bukan public figure atau rohaniawan, tapi orang Samaria ini memiliki belas kasihan yang tinggi. Walaupun yang ditolong ini orang Ibrani, karena orang Ibrani bermusuhan dengan orang Samaria, tapi orang Samaria ini tetap mau menolong karena kasihnya yang tinggi. Orang Samaria ini tidak hanya peka, tapi rela berkorban, membawa orang Ibrani ini dibawa ke rumah sakit, diobati, kalau kurang dia mau menambahinya. Artinya punya hati, punya kasih. Rela berkorban untuk merawatnya dan menyembuhkannya. Kekasih-kasih Tuhan, Roh Kudus selalu mendorong kita untuk kita memiliki kasih yang sejati. Yang mau, yang rela untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain yang ada di sekitar kita, orang-orang yang diizinkan dekat dengan kita. Jadi yang kedua, bila damai sejahtera tetap tinggal dalam hidup kita harus berbuat baik dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, dimanapun kita ditaruh. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 6, supaya damai sejahtera tetap tinggal dalam hidup kita. Jangan khawatir. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, saya percaya setiap saudara, setiap kita pasti pernah mengalami kekhawatiran. Karena khawatir adalah takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Contoh, sebagai orang tua, khawatir masa depan anak-anak itu seperti apa kelak kemudian hari. Orang yang punya toko, punya usaha, khawatir langganannya pergi, khawatir langganannya lari, sehingga langganannya berkurang. Karyawan khawatir kalau di PHK, apalagi kondisi yang seperti ini. Karantina wilayah masing-masing. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawannya. Ada yang separuh, ada yang langsung di PHK dan sebagainya. Jadi banyak karyawan-karyawan yang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Kekasih-kasih Tuhan, sebenarnya kekhawatiran itu membawa banyak kerugian. Membuat orang tidak bisa bersukacita. Membuat firman Tuhan tidak bisa
bertumbuh. Karena di dalam Lukas 12 ayat 25 berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi artinya kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Kekhawatiran tidak menambah sehasta saja dalam hidup kita. Jadi artinya kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Lebih baik berpikir solusinya seperti apa daripada khawatir. Karena Alkitab jelas berkata tidak menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya enggak menambah apa-apa. Kalau kita khawatir enggak menyelesaikan masalah. Kalau kita khawatir justru menambah beban masalah kita. Bahkan apa yang kita khawatirkan kadang-kadang bisa terjadi. Contohnya dalam Ayub 3 ayat yang ke-25. Ayub 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi solusinya lebih baik kekhawatiran ini dibuang saja. Kenapa? Enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya, enggak ada faedahnya. Terus bagaimana Pak supaya kita enggak bisa khawatir? Firman Tuhan jelas berkata, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi firman Tuhan menasihati kita, memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita khawatir, bawa kepada Tuhan. Nyatakanlah di dalam doa keinginan kita kepada Tuhan. Di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tapi kalau mengalami masalah Pak, firman Tuhan katakan dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Karena itu perintah daripada Tuhan. Maka kalau kita mengikuti perintahnya Tuhan, karena perintah Tuhan itu tidak berat. Kalau kita ikuti maka hasilnya akan dahsyat. Karena seringkali firman Tuhan itu enggak masuk di akal. Tapi kalau kita kerjakan hasilnya ada terobosan, hasilnya ada damai sejahtera, hasilnya ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena pikiran kita ini enggak mampu untuk mengukur Tuhan. Yang penting adalah kita taat saja. Kalau Tuhan perintahkan mengucap syukur, ya kita tinggal lakukan saja. Kalau kita diperintahkan untuk menyatakan kepada Tuhan di dalam keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, tinggal kita nyatakan saja dengan ucapan syukur, nyatakan dengan ucapan syukur. Maka saya percaya hasilnya pasti akan luar biasa. Karena firman Tuhan ini adalah nasihat, firman Tuhan adalah petunjuk, firman Tuhan adalah peta. Jadi kalau kita bersyukur kita diberikan peta, kita bersyukur kita diberikan petunjuk sehingga jalan kita itu pasti benar kalau mengikuti firman Tuhan. Tapi kalau enggak ada petunjuk, bisa salah kita melangkah, bisa salah kita dalam mengambil keputusan. Jadi bersyukurlah kalau masih ada kebenaran firman Tuhan yang menasihati kita. Bersyukurlah kalau ada firman Tuhan yang datang menegur kita sehingga kita tidak salah di dalam melangkah. Kekasih-kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi bekal dalam hidup kita. Nasihat firman Tuhan supaya damai sejahtera itu tetap tinggal dalam hidup kita. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Yang kedua adalah berbuat baiklah apapun keadaan saudara. Yang ketiga, jangan khawatir. Jadi kalau Tuhan katakan hari ini jangan khawatir, jangan diteruskan kekhawatiran saudara. Jangan diteruskan ketakutan saudara. Ubah pola pikir kita. Percayalah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupnya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tidak mungkin kita dibiarkan begitu aja. Karena Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, untuk memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati pertandingan kehidupan ini. Kekasih-kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa sampaikan kepada saudara semua. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi jawaban atas setiap persoalan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Dan biarlah kebenaran firman itu menjadi rema dalam hidup kami dan menguatkan kami, memampukan kami, memberikan kami keberanian agar kami tetap bersukacita, agar tetap kami berbuat baik, agar kami tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya tuntunan Tuhan, kebaikan Tuhan, nasihat Tuhan, petunjuk Tuhan, biarlah itu pun menjadi
kekuatan pada hidup kami, sehingga kami melangkah dengan pasti, melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau meteraikan firman dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Percaya Yesus kita ajaib. Amin. Yes. Mari sama-sama kita berkata, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selalu. Sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya. Sebab tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, sama-sama kita berkata, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sebab Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi kita katakan, Yesusku ajaib bagiku. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kami berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saat ini berada, yang ada di wilayah Surabaya dan sekitarnya, Gresik, Menganti dan sekitarnya, Sidoarjo dan sekitarnya. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi pada atas hidup mereka, Tuhan jamah setiap mereka. Yang mengalami masalah jamah, biarlah sukacita, damai sejahtera tetap tinggal di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak takut lagi, mereka tidak khawatir lagi, karena ada Tuhan yang menyertainya, ada Tuhan yang memberikan jalan keluar, ada Tuhan yang memberikan solusi, ada Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Jamah setiap mereka satu persatu Tuhan yang mengalami masalah, baik masalah rumah tangga yang berkekurangan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan berikan solusi atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, berkati kota kami ini Tuhan. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Dan kami mau berdoa, kamu berdiri buat kota kami, berkati kota kami, pulihkan kota kami. Selamatkan negeri kami Tuhan, selamatkan Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati kota kami, berkati negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati negeri kami, Tuhan memulihkan negeri kami, Tuhan menyembuhkan negeri kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami percaya pemulihan terjadi. Kami percaya kesembuhan terjadi atas negeri kami ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Saudara-saudara, kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada, biarlah hari ini kita bersama-sama boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin.